Daun pisang kering di Indonesia nggak ada harganya, di luar negeri dihargai 11,49 US dollar atau setara dengan Rp200.000. Siapa di sini yang punya daun pisang kering? Mari kita bahas potensi ekspornya. Apa sih kegunaan daun pisang kering ini di pasar internasional? Persyaratannya apa aja? Dan bagaimana mencari buyernya? Hai, ketemu lagi dengan Dewi di YouTube channel UKM Eksportir Indonesia, sebuah channel tentang edukasi ekspor dan how to be a good exporter. Jadi buat kalian yang tertarik untuk jadi eksportir, jangan di-skip video ini supaya kalian nggak kehilangan berita-berita dan informasi-informasi menarik seputar ekspor. Jangan lupa like, subscribe, dan komen karena supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita soal ekspor selanjutnya. Daun pisang kering mempunyai potensi yang cukup besar untuk diekspor, khususnya dalam komunitas aquascape dan pemelihara ikan hias seperti betta atau ikan cupang, discus, dan shrimp. Ini adalah segmen pasar yang niche sekali, tapi loyal. Apa sih manfaat daun pisang kering untuk akuarium? Daun pisang kering bisa menghasilkan tanin alami, menurunkan pH, dan menciptakan suasana black water yang disukai banyak ikan tropis. Yang kedua, daun pisang kering ini anti jamur dan anti alami yang dapat membantu kesehatan ikan. Selanjutnya, daun pisang kering juga bisa memberi tempat bersembunyi dan keamanan bagi para ikan. Karena ikan-ikan seperti ikan cupang atau udang, mereka tuh suka banget bersembunyi di bawah daun. Selain itu, daun pisang kering juga memberikan aspek estetika alami dan membuat tampilan akuarium lebih menarik dan alami. Selain untuk akuarium, daun pisang kering juga bermanfaat untuk pengemasan makanan di restoran-restoran Indonesia atau restoran-restoran Asia dan India, di mana banyak dari makanan-makanan di restoran Indonesia, restoran Asia ini yang membungkus makanannya menggunakan daun pisang kering. Selain itu, daun pisang kering juga biasa dipergunakan untuk bahan kerajinan tangan dan seringnya digunakan untuk bahan dekorasi alami. Manfaat yang lain, daun pisang kering adalah produk ramah lingkungan yang bisa menjadi alternatif plastik untuk kemasan piring sekali pakai. Wah, ternyata manfaatnya banyak banget ya daun pisang kering ini ya. Padahal seperti kita ketahui ya, daun pisang kering ini kalau di Indonesia tuh cuma dibuang-buang doang gitu. Bahkan ya sama lah, di sekitar rumah saya juga cuman dibiarin mengering di pohonnya. Ternyata manfaatnya banyak banget gitu ya. Bahkan harganya cukup tinggi di pasar internasional gitu. Nah, kalau kayak gini nih Indonesia harusnya nggak miskin ya. Kalau kita tahu bahwa produk-produk hasil bumi yang selama ini itu kita biarin mengering di pohonnya atau mengering di jalanan, itu sebenarnya bisa jadi dolar dari rumah, guys. Oke, buat kalian yang penasaran apa aja persyaratannya untuk bisa mengekspor daun pisang kering ini, lalu cara menjualnya gimana, simak video ini sampai habis. Lalu, apakah semua daun pisang kering bisa diekspor? Tentu aja enggak ya guys ya. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya si daun pisang kering ini bisa diekspor atau memenuhi standar kualitas mutu internasional. Yang pertama, daun pisang kering biasanya diminta yang organik dan bebas bahan kimia. Takutnya kalau dia mengandung bahan kimia, dia bisa meracuni ikan-ikan yang ada di akuarium. Dan kalau misalkan dia itu mengandung bahan kimia, dia akan tidak aman ketika dipergunakan untuk sebagai alas makanan. Jadi dipersyaratkan harus organik ya, dan tidak mengandung bahan kimia. Tapi memang rata-rata sih kalau daun pisang kering di Indonesia kan emang jarang yang pakai pestisida ya, karena rata-rata mereka tuh pohon-pohon pisang ini kan emang biasa cuman ditanam aja gitu kan, kecuali kalau memang di perkebunan yang untuk pembibitan pisang mungkin dia akan mengandung pestisida atau bahan kimia. Tapi kalau daun pisang kering yang ada di sekitar saya mah itu mereka nggak pernah kimia atau pestisida sih. Jadi daun pisang ini bukannya daun pisang yang dia itu mengering di pohon kemudian kita ambil untuk diekspor, itu enggak guys. Daun pisangnya itu dari daun pisang yang tadinya basah kemudian kita keringkan dengan cara pengeringan yang benar. Karena kalau dia mengering di pinggir jalan kan dia ada debu dan segala macam sehingga ada kontaminasi bakteri. Jadi prosesnya adalah kita ambil daun pisang yang masih segar, kemudian kita keringkan. Cara pengeringannya itu bisa menggunakan suhu ruangan aja, karena kalau kita pakai open, nah itu nanti malah jadi hancur si daun pisangnya gitu. Jadi
kita keringkan beberapa hari menggunakan suhu ruangan. Dari jenis daun pisang apa sih yang bisa diekspor? Intinya semua jenis daun pisang bisa diekspor ya. Gak ada ketentuan apakah harus dari daun pisang kluthuk, daun pisang kepok, daun pisang raja, itu nggak ada. Jadi pokoknya semua daun pisang kering itu bisa diekspor karena fungsinya tidak untuk dimakan, tapi untuk akuarium. Lalu sertifikat apa aja yang dibutuhkan untuk bisa mengekspor daun pisang kering? Sertifikat yang dibutuhkan udah pasti sertifikat fitosanitari atau karantina yang bisa kita mintakan di Balai Karantina Pertanian untuk memastikan bahwa si daun pisang kering ini tidak mengandung mikrobiologikal berbahaya yang akan menulari negara tujuan. Dan yang kedua, sertifikat yang dibutuhkan adalah sertifikat organik untuk memastikan bahwa si daun pisang kering ini memang tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Kemudian Certificate of Analysis atau yang biasa dikenal dengan istilah COE. Sertifikat ini menyatakan mengenai spesifikasi si daun pisang kering ini, misalkan beratnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingkat kekeringan berapa persen. Selanjutnya adalah sertifikat MSDS atau Material Safety Data Sheet yang menerangkan mengenai ada kandungan kimia apa aja sih di dalam daun pisang kering ini. Syukur-syukur setelah dites lab tidak ada kandungan kimianya. Nah, itu yang memang dicari. Kan nggak bisa ya kita bilang sama buyer bahwa oh ini daun pisang kering saya ini tidak mengandung bahan kimia tanpa divalidasi dengan hasil lab. Jadi kita harus uji lab si daun pisang kering ini untuk memvalidasi bahwa si daun pisang kering ini tidak mengandung bahan kimia berbahaya atau residu pestisida berbahaya. Lalu kemana sih negara tujuan ekspor daun pisang kering? Kalian bisa mengekspor ke negara-negara penggila ikan hias, yaitu Amerika Serikat dan Kanada, Eropa Barat, terutama di Jerman, Belanda, dan Perancis, kemudian ke Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, atau kalian bisa searching negara-negara pecinta aquascaper atau pecinta ikan hias. Lalu apa sih kelebihannya si daun pisang kering ini dibandingkan dengan daun-daun yang lain gitu? Sebetulnya ada daun lain yang fungsinya itu sama dengan daun pisang kering, yaitu daun ketapang, atau biasa kita kenal dengan istilah Indian almond leaf. Tapi lebih banyak orang yang menyukai daun pisang kering karena tampilannya yang unik dan efek tanin dari si daun pisang kering ini lebih ringan dibandingkan daun ketapang. Tips ekspor daun pisang kering untuk akuarium. Pastikan daun pisang kering ini benar-benar bebas dari jamur. Ukuran dan bentuknya harus konsisten, bisa utuh atau bisa dipotong kecil-kecil. Misalnya 10-20 lembar per pack dengan label fungsi, petunjuk, penggunaan, dan asal produk. Cantumkan label yang bertuliskan Natural Banana Leaf for Aquarium, _organik, antibakterial. Lalu bagaimana strategi untuk menjual daun pisang kering? Oke, first of all, udah pasti kalian harus punya legalitas perusahaan dulu, karena mostly para buyer itu tidak mau dealing dengan perseorangan karena buat mereka nggak aman. Buat kalian yang belum punya legalitas perusahaan, sekali lagi kalian bisa membuat PT perseorangan yang cuma dengan 50.000 doang, kalian udah bisa jadi direktur dalam waktu 1 jam. Yang kedua, kalian bikin marketing kits-nya, mulai dari company profile, katalog produk, website, media sosial. Media sosial di sini kalian bisa manfaatkan Instagram, Facebook, dan LinkedIn. Kalian upload produk-produk kalian di situ, foto-foto produk di situ, kegunaannya apa aja, lokasi kalian di mana, kapasitas per bulan kalian berapa, MOQ atau minimum order quantity kalian berapa. Kalian cantumkan juga bahwa kalian menerima private label atau OEM atau Original Equipment Manufacturing. Atau kalian bisa menjual menggunakan brandnya buyer. Karena banyak banget buyer-buyer di pasar internasional ini yang maunya ngejual, yang maunya membeli dengan brand mereka, bukan brand kita. Oke, lanjut. Kalau udah kalian bikin semua marketing kits-nya, mulai dari company profile, katalog produk, website, media sosial, baik itu Instagram, Facebook, dan LinkedIn, kemudian legalitas perusahaan dan rekening perusahaan juga udah kalian bikin, jangan lupa untuk bikin akun juga di marketplace internasional seperti Amazon, Alibaba, Etsy. Lalu kalian upload produk-produk kalian di situ. Karena di sini kita akan berjualan baik secara retail, B2C maupun B2B. Jadi kalau di marketplace internasional ini sebagai sarana kita untuk berjualan B2C, website, sedangkan website, company profile, katalog produk, dan media sosial sebagai sarana kita untuk berjualan secara B2B. Kalian maksimalkan semua tools untuk melakukan pencarian buyer. Nah, kalau udah kalian lakukan pencarian buyer, baik di browser, baik di Instagram, maupun di Facebook, maupun di LinkedIn,
kalian masuk ke grup-grup atau ke komunitas-komunitas pencinta ikan hias. Lalu kalian tawarkan produk kalian di situ. Udah pasti banyak banget yang mau, guys. Karena kalian jangan ngebayangin suasana di luar tuh kayak di Indonesia yang daun pisang itu tumbuh dengan sendirinya bertebaran di setiap pingkal tanah gitu. Enggak. Di luar itu daun pisang nggak tumbuh seperti di Indonesia, sehingga pasti mereka akan impor si daun pisang ini untuk kebutuhan akuarium mereka, seperti itu. Jadi kalian bisa masuk ke grup-grup pencinta ikan hias, lalu kalian tawarkan produk kalian di situ. Kalau ada buyer yang nyangkut dan tertarik untuk beli produk kalian, jangan lupa untuk minta sistem pembayaran yang 100% aman untuk kita eksportir, yaitu kalian fight dulu di sistem pembayaran 100% lunas di muka, atau kalian fight di sistem pembayaran yang kedua, yaitu DP 50% dan sisanya lunas sebelum kirim. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai bagaimana mengekspor daun pisang kering ini, kalian komen di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu-satu, atau akan saya buatkan video yang lebih jelas lagi supaya kalian bisa segera menjadi eksportir daun pisang kering. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.